Kejadian 32 ayat 10 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Perhatikan, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi berapa? 2 pasukan. Nah, saya mau ulang kalimat yang terakhir. Saudara perhatikan akan kisah hidup dari orang yang bernama Yakub yang kemudian diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Dia berkata, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saya ingin tunjukkan ada 3 kata kunci di sini yang membuat Yakub ini menikmati akan tuaian dan berkat Allah yang luar biasa. Dan dalam beberapa minggu ini kami akan menyiapkan hati saudara untuk sungguh-sungguh siap ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Anda akan mengalami pemulihan. Saya bahkan berdoa bahwa sebelum akhir tahun ini, sebelum abad yang mendatang, kita sudah menjadi orang-orang yang makin diberkati. Amen. Karena 3 kata kunci di sini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengikuti akan keberhasilan yang sama yang dimiliki oleh Yakub. Nah, kata kunci yang pertama adalah kata tongkat. Yakub berkata, sebab aku membawa hanya tongkat ini. Dia tidak membawa yang lain, dia membawa hanya tongkat. Nah, kalau Anda pernah dengarkan apa yang Bill Wilson sampaikan kepada kita tahun yang lalu, itu merupakan sesuatu yang memberkati sekali. Dan saya mau ceritakan bahwa ini bukan sekedar tongkat untuk membantu orang berjalan. Sebab Yakub masih muda sekali pada waktu itu. Daud ketika menghadapi Goliat, dia juga membawa tongkat. Pasti bukan alat untuk dia membantu berjalan. Karena Daud akhirnya tidak berkata dia seorang yang pincang atau lumpuh. Dia orang yang sehat sekali. Nah, apa pengertian tongkat? Nah, ada tradisi yang tidak ditulis dalam Alkitab. Saya menjelaskan banyak hal kepada kita. Pada waktu itu kalau seorang ayah akan memberkati anaknya, maka berkat yang disampaikan bukan hanya berupa penumpangan tangan, kemudian diucapkan berkat. Tapi di samping dia diberkati, ditumpangi tangan dan kemudian diucapkan berkat, si ayah ini sudah menyiapkan sepotong tongkat atau sebuah tongkat untuk dia berikan kepada anaknya. Dan itu dipilih dari kayu pilihan yang cukup keras dan direndam dalam ramuan-ramuan tertentu yang membuat kayu itu akan makin kuat dan makin keras. Kemudian ketika si anak maju ke depan dan berlutut, lalu kemudian orang tuanya mulai menumpangkan tangan dan mengucapkan berkat. Begitu berkat diucapkan, maka tongkat itu diserahkan kepada anak yang sudah menerima akan berkat itu. Nah, untuk apa anak ini diberi tongkat? Apakah itu untuk main kungfu, Shaolin? Bukan, saudara. Bukan untuk main toya, bukan untuk menghajar lawan. Tapi tongkat yang diberikan itu spesial sekali. Karena tongkat itu berlaku seperti buku harian, di mana setiap si pembawa tongkat ini mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami keajaiban Tuhan. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dia buat? Dia mulai mengukir akan tongkat itu dari bawah naik sampai ke atas. Semakin banyak pengalamannya dengan Tuhan, semakin penuh tongkat itu. Dan biasanya menjelang masa tuanya, maka pada kepala tongkat itu pun sudah dipenuhi dengan berbagai macam ukiran yang menunjuk, menceritakan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Yakub ketika dia tinggalkan orang tuanya, dia lari dari kakaknya, dia pergi ke tempat Laban. Alkitab mengatakan dia membuat pengakuan. Aku hanya membawa tongkat ini. Aku tidak membawa yang lain. Tapi tongkat yang hanya sederhana itu merupakan simbol bahwa dia berkata, aku berjalan dengan Tuhan. Aku mengalami Tuhan dalam hidupku. Aku memiliki pengalaman yang nyata dengan Allahku. Dia menyertai aku. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada modal kerja. Tidak ada dukungan siapapun. Dia seorang diri. Hanya tongkat simbol perjalanannya dengan Tuhan. Itu yang selalu dibawa. Dan ternyata itu modal yang jauh lebih besar dari uang sebesar apapun. Dalam kehidupan kita, jangan khawatir kalau engkau harus memulai dengan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang sepertinya tidak ada artinya. Kalau engkau punya tongkat dalam hidup rohanimu,
Engkau berkata, aku mengalami Tuhan. Aku berjalan dengan Allah. Aku menikmati bagaimana Tuhan membimbing aku langkah demi langkah. Itu sudah jauh lebih cukup dibandingkan daripada sekedar uang dan harta yang lain. Sebab kalau orang berjalan dengan Tuhan, Allah bisa membawa engkau ke tempat yang tidak engkau duga sebelumnya, saudara. Dan Yakub ini membawa tongkat ini sampai hari matinya. Coba buka Ibrani pasal 11. Sebelum nanti kita kembali kepada Kejadian 32. Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan pada ayat yang ke-21 dari Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 21. Alkitab berkata, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, tidak kebetulan Alkitab berkata dia bersandar pada kepala tongkatnya, pada di kepala itulah sudah penuh terisi dengan ukiran perjalanannya dengan Tuhan. Dia bersandar, dia menyembah Allah, dia berkata, Tuhan yang aku kenal. Lihat, tongkat ini membuktikan aku kenal engkau. Sekian puluh tahun aku jalan dengan engkau. Menjelang saat matinya, dia bersandar pada kepala tongkatnya. Dia berkata, aku kenal siapa Allahku. Dia sembah Tuhannya. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, matinya luar biasa. Dia angkat kakinya. Langsung dia berbaring dan dia mati. Dia tahu saat kapan Tuhan jemput dia. Dia angkat kakinya. Dia berbaring dan dia mati. Berjalan dengan Tuhan akan membuat Anda jadi pribadi yang berbeda. Banyak orang ikut Kristus katanya. Beragama Kristen. Tapi tidak pernah jalan dengan Tuhan dalam hidup pribadinya. Engkau boleh punya banyak. Tapi kalau engkau tidak punya Tuhan, jalan dengan saudara. Hidupmu tidak ada bedanya dengan yang lain. Yang membuat kita berbeda adalah waktu kita berjalan dengan Tuhan. Amen, saudara. Saya punya pengalaman konyol beberapa hari yang lalu. Dari pagi saya ceritakan, dan ini akan jadi kesaksian menarik seumur hidup saya. Saya diundang di Jawa Barat, di sebuah kota. Ada seorang hamba Tuhan senior yang berulang tahun, pada usia 60 tahun. Dan dia undang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tiba di sana kira-kira jam 3:30-4 sore, cukup jauh dari Jakarta, kira-kira 5-6 jam. Lalu kemudian saya masuk ke hotel. Selesai persiapan semua, kami diantar ke ruang kebaktian. Gereja tidak sebesar ini, kira-kira mungkin separuh dari yang kita ada. Lalu kemudian di belakang, di depan sebelah kiri saya, itu kira-kira puluhan pendeta diundang hadir pada waktu itu. Satu di antaranya, seorang pendeta yang sudah ada umur, dan usianya hampir 60 tahun. Dari raut mukanya saya lihat secara manusia itu sudah cukup matang. Dan dia pakai jas warna kuning, gading, bagus sekali, saudara. Tapi tidak pakai dasi begini, dia pakai seperti kerah putih di sini. Karena Anda tahu, pernah lihat pendeta-pendeta tertentu itu pakai apa ya namanya? Saya nggak tahu yang gitu-gitu, saudara. Namanya apa sih itu? Ya situlah pokoknya Anda tahu ya. Anda lihat kayak pastor, kayak apa itu kan ada seperti tanda putih di sininya gitu ya. Dan dia pakai pakaian itu. Nampak berwibawa sekali. Dan duduk paling depan. Nah, saya mau beritahu saudara, khotbah di depan Anda jauh lebih enak daripada depan para pendeta. Karena kalau mereka nggak suka, mereka ngantuk, mereka tidur aja. Tidur di depan mana. Nah, saya sampaikan firman Tuhan, pendeta ini nyarap. Wah, saya pikir ini dia, rame. Saya diantaranya khotbah soal tongkat ini. Begitu selesai, kami diundang makan malam di bawah dengan para hamba Tuhan yang lain. Jadi ketika saya sedang makan, dia datang ke saya. Dan dia berkata, wah saya pikir ini dia. Datang, dia mau tanya, dia mau komplain, dia mau apa. Saya pikir begitu, saudara. Tapi rupanya tidak. Datang kepada saya, dia berkata, Pak, saya diberkati sekali. Oh puji Tuhan, lega saya, saudaraku. Lalu dia berkata begini, Bapak nginep di mana? Oh saya di hotel ini. Wah kebetulan sama Pak. Bisa nggak nanti saya bicara dengan Bapak, minta waktu, saya perlu sharing-sharing dengan Bapak. Boleh? Saya berkata. Bahkan setelah makan malam, dia ikut mobil yang saya pakai, kemudian sama-sama kembali ke hotel. Saya masuk ke kamar, saya ganti pakaian, saya keluar, dia sudah nunggu di ruang tamu di hotel yang ada. Jadi saya temui dia di ruang tamu, ada meja makan begitu yang kita bisa pakai untuk ngobrol. Teman saya yang orang Jakarta sudah tidur, masuk ke kamar, kami berdua bicara. Dan kemudian dia berkata begini, Pak, saya tahu saya secara umur jauh lebih tua dari Bapak.
Dan Bapak pasti jauh lebih muda dari saya. Tapi saya tidak merasa rendah untuk datang kepada Bapak untuk counseling. Sebab saya melihat Bapak ini beda sekali. Saya kaget. Tapi saya pikir boleh kan kita beda, saudara ya? Boleh kan? Boleh kan? Tidak harus sama dengan yang lain. Yang ombyoan jangan ditiru, saudara. Mari berbeda sedikit. Lalu dia berkata, Bapak ini beda sekali. Oh ya, saya berkata. Apanya? Ya banyak, saya nggak tahu apa. Tapi saya belum pernah ketemu Bapak, belum pernah kenal. Tapi waktu saya tadi mendengar firman Bapak sampaikan, saya bisa ngerti Bapak ini beda sekali. Lalu kemudian dia ceritakan hidupnya. Wah, ngeri sekali. Dia ceritakan semua, dia buka di depan saya. Kira-kira setengah jam saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya diam, dengerin dia bicara sambil dalam hati saya bilang, Tuhan, kok ada ya hamba-Mu ngalami kayak begini. Luar biasa, yang namanya hidup jungkir balik ini kayak Bapak ini. Sudah, kemudian dia berkata begini, saya mohon Pak, jadikan saya murid Bapak, katanya. Oh. Saya berkata, maaf, saya tidak pernah terima murid. Kalau mau jadi murid saya, daftar nih di School of X di Ungaran. Lalu dia berkata, tapi Pak, saya perlu diterima sebagai murid. Saya bilang, saya nggak mau terima murid. Sudah terlalu banyak murid yang memusingkan, saya berkata. Bapak langsung dengan Roh Kudus, saya berkata begitu. Oh enggak Pak, tapi saya mau ini jadi murid. Saudara, Pastor Robert datang. Ada satu anak muda, malam yang terakhir, ngomongnya sama, datang ke saya, bilang begini, Pak, bisa nggak saya ditemuin dengan Pendeta Robert? Ngapain? Ya saya ingin bertemu Pak. Waduh, saya bilang mungkin nggak bisa. Memang sudah akhirnya saya hotel langsung karena bahasa kuyup saudara. Ya, saya bilang nggak mungkin. Saya sudah lelah sekali besok harus pulang, harus khotbah di Singapura dan saya belum buat appointment apapun ketemu dengan siapapun dan saya nggak berani sembarangan masukin orang begitu. Saya bilang apa keperluanmu? Dan dia berkata, saya mau jadi muridnya Robert Garry. Oh bisa? Sekolah Alkitab kan di Amerika jadi muridnya. Bukan Pak. Seperti Yesus dan murid-muridnya dibawa-bawa kemana pergi. Oh enak-enakan ini orang ini. Jadi mau ikut keliling-keliling. Orang bayar gitu loh saudara, keliling-keliling. Untung bukan jemaat, kalau jemaat kantor. Jadi ada yang begitu saudara. Jadi saya bilang, enggak. Terus dia turunkan harganya sedikit permintaannya. Pak kalau begitu transferkan ke saya. Alirkan yang Bapak punya ke saya. Nggak bisa saya bilang. Ini bukan uang transfer sana, transfer sini. Bukan duit, saya berkata. Bapak mesti izinkan Tuhan bangun manusia batinmu. Dan dia bingung dengan perkataan itu. Terus saya cerita beberapa hal, saya bersaksi Tuhan berkata, ya potong maaf Pak, Tuhan berkata itu kedengarannya seperti apa? Jawab, saudara. Pendeta, nggak ngerti Tuhan berkata. Saya berkata, saya mesti mulai dari mana? Ini di sekolah X mungkin nggak saya terima, saudara. Begini susah sekali. Saya nggak tahu mulai dari mana. Saya coba jelaskan lagi. Terus dia bilang, ya Pak, tapi transferkan. Saya bilang, nggak bisa. Itu bukan milik saya, ini milik Tuhan. Saya nggak bisa berikan kepada sembarang orang begitu. Ini bukan barang murahan. Bapak mesti bayar harganya. Nah itu berapa Pak harganya? Mikirnya susah sekali saudara. Saya nggak bisa ngerti, susahnya luar biasa. Ini fakta loh saudara. Kalau Anda ketemu banyak hamba Tuhan, seperti ini seringkali. Terus akhirnya dia bilang, saya sudah nggak mau. Dia berkata, oke Pak, kalau gitu doakan saya. Baik, ayo sembahyang. Saya berkata, tutup mata, sembahyang. Nah dia mulai sembahyang, saya tutup mata, saya sembahyang, saya mulai ngomong. Saya nggak lihat saudara. Dia lompat mendadak, dia berlutut di kaki saya. Dia pegang kaki dan tangan saya. Bapak harus terima saya sebagai murid. Saya nggak cerita silat saudara. Kalau datang ke suhunya berkata, suhu, sebelum aku diterima jadi murid tidak akan bangun. Ya kan, saudara melihat poliong itu. Aku bilang, kira genah ini. Kita lebih silat lagi. Nyembah, saudara. Nyembah. Bapak itu gimana sih? Nyembah Yesus, nyembah aku gitu. Waduh. Tapi saudara, kalau Anda lihat, itu bukan serius. Serius. Saya ingin tertawa, ingin marah, ingin jengkel, campur saudara. Saking campur nggak bisa keluar satupun. Tapi sisi lain saya melihat, dia melakukan itu bukan untuk ditertawakan, saudara. Walaupun saya ingin mentertawakan dia. Tapi ada sesuatu yang desperate sekali di dalam. Ada seperti gejolak dalam yang berkata, aku kok begini ya? Aku mau keluar dari semuanya ini. Dan waktu dia ngerti soal pengalaman dengan Tuhan, dia berkata, aku juga pengen yang seperti itu. Dan dia ngomong apa? Pak, boleh nggak? Saya beli tongkat kayu, saya buat
saya ukir kayak begitu. Saya bilang, buat apa? Itu kalau saya ngalami Tuhan, saya ukir. Pak, ambil buku sama ballpoint. Tulis di kertas lebih gampang. Ngukir kayu keras itu orang Jepara yang bisa. Bapak itu bukan orang Jepara, susah ngukirnya. Boleh kan Pak? Hanya saya berkata, gak apa-apa Pak, kalau gitu saya nanti akan beli tongkat. Saya akan saya yang halus, saya akan ukir pengalaman. Tapi kalau saya pelayanan khotbah, saya bawa kemana-mana. Si buta dari gua hantu. Saya nggak melebih-lebihkan, saudara. Ini kenyataan. Tapi saya beritahu, yang Tuhan mau, bukan masing-masing Anda bawa teken lalu ke gereja. Ini kok gereja teken Indonesia apa? Saya nggak yakin itu yang Tuhan mau kan, saudara. Itu menakutkan orang. Kemana? Ke gereja. Kalau pramuka, bolehlah Anda bawa tongkat. Coba kalau masing-masing bawa tongkat begini, saudara. Saya nggak bisa bayangin. Tapi yang terjadi, bahwa sebetulnya kerinduan hati anak Tuhan, ceritanya berkata, kami ingin jalan dengan Tuhan. Saya berdoa, Anda pun mesti jalan dengan Tuhan. Katanya dengan saya, Bapak punya tongkat enggak? Apa suruh? Saya rohani, jasmani Pak, tidak punya. Satu, saya punya tongkat, saya tidak punya. Kalau rohani, saya jalan dengan Tuhan. Ya, saya tahu itu, ya sudah. Yang penting Bapak cari roh kudus. Cari Tuhan segenap hati, baca firman, makan dari firman Tuhan. Bapak akan berubah. Anda lihat kebutuhan untuk jalan dengan Tuhan dari cerita begitu banyak orang. Kalau saudara tidak jalan dengan Tuhan, engkau pun pergi tanpa tongkat, saudara. Tongkat yang sama dibawa Yakub sampai mati. Karena itu simbol dia jalan dengan Allahnya sepanjang hidupnya. Kalau hari ini kau berkata, Pak, saya nggak punya apa-apa, nggak masalah. Asal kau jalan dengan Tuhan, Tuhan akan buat terobosan besar dalam hidup saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya mau tiap hari saya berdoa buat saudara. Sebelum abad ini selesai, hidupmu sudah diubah Tuhan. Dan kau dibawa pada next level, pada level berikutnya. Amen. Saya ingin lihat Anda diberkati, saya ingin lihat hidupmu berubah. Saya ingin lihat Anda hidup berkemenangan. Jalanlah dengan Tuhan. Hal yang kedua yang saya perhatikan, kata kunci kedua adalah kata Yordan. Yordan artinya sungai kematian, the river of death. Ada tradisi mengatakan, zaman dulu orang-orang di daerah sungai itu punya kebiasaan. Seperti orang di Jawa, punya kebiasaan sumpah pocong. Ya. Kalau ada orang dituduh berbuat salah, tidak ngaku dan tanpa saksi, lalu orang berkata, baik kamu dipocong seperti mayat, kemudian disuruh sumpah. Waktu itu, di daerah itu juga ada tradisi yang mirip sama. Kalau ada orang berbuat salah dan tidak ada saksinya, tapi orang yakin dia salah, dia harus diceburkan di sungai Yordan. Dan waktu itu ada bagian-bagian Yordan yang cukup curam. Dan mereka berkata, biarkan sungai ini yang menjadi hakim. Kalau orang ini tidak salah, dia akan keluar dari sungai dalam keadaan hidup. Kalau ternyata dia salah, biarkan dia mati, terbenam dan mati oleh ke arah sungai Yordan. Sejak itu, orang menamakan Yordan sebagai sungai kematian. Saya berkata, Yakub mengatakan dengan jelas, dia berkata, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, semua orang yang melewati Yordan dan berani melewati Yordan adalah orang yang akan menikmati promosi dari Allah. Semua hamba-hamba Tuhan yang berani melewati Yordan, mereka jadi orang-orang yang dipakai Allah dengan luar biasa. Sebelum Yeriko diruntuhkan, Yosua dan pasukannya harus membelah dulu akan sungai Yordan. Mereka mesti lewati Yordan dan Yeriko di tangan mereka. Lihat akan Elisa. Sebelum Elia terangkat naik ke surga, Yordan mesti dilewati. Sebelum Elisa memulai pelayanannya, sekalipun jubah Elia ada padanya, Yordan harus dilewati. Semua mereka mesti melewati akan sungai kematian ini. Lihat orang bernama Naaman, jenderal Aram yang terkenal. Dia jadi begitu rupa mengalami pemulihan oleh karena dia mesti juga melewati akan Yordan. Lihat Yohanes Pembaptis, Yordan dilewati. Lihat Yesus, Yordan dilewati. Semuanya melewati Yordan, termasuk yang namanya Yakub. Dia lewati Yordan, dan waktu dia balik, dia lewati lagi. Dia bergumul dengan Allah, dan Yakub diubah menjadi apa? Israel. Jangan takut menghadapi akan tantangan, saudara. Kalau engkau membawa tongkat Allah dalam hidupmu, engkau berjalan dengan Tuhan,
Pasti Allah akan menuntun engkau sampai ke Yordan. Waktu menghadapi Yordan, sepertinya kesulitan yang membuat kita akan mati. Saya berkata, lewati itu. Jangan muter balik. Kalau engkau muter balik, kemuliaan di depan tidak bisa engkau dapatkan. Banyak orang Kristen tidak cukup ulet, tidak cukup punya keberanian, tidak cukup punya nyali untuk melewati kesulitan. Banyak di antara kita yang mencoba menghindari kesulitan. Saya berkata salah besar. Karena kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Allah mengizinkan engkau melewati lembah bayang-bayang maut, kata Daud. Dan dia berkata, tongkatmu dan gadamu yang menyertai aku. Dilewati mesti bagian itu, saudara. Jangan pernah jadi orang yang suka memanjakan diri dan berkata, well, yang gampang aja aku ambillah, yang susah aku tidak mau. Kalau itu sikap hati kita, sampai kapanpun yang Allah sediakan tidak pernah engkau dapatkan dalam hidupmu. Waktu Pastor Robert datang, ada teman yang hari pertama datang, saudara. Dia naik motor. Sampai di gereja mungkin kira-kira 5:30. Dan itu sudah bagus sekali kan, saudara. 5:30 kan sudah bagus. Mulai jam 6, 5:30 kan sudah bagus. Sudah agak mujizat sedikit itu. Begitu dekat gereja, orang antri begitu. Dia bilang, loh kok gila nih? Pulang, nyoto, pulang. Anda pikir di warung soto Anda terima berkat yang sama? Kalau di luar seperti itu, dalammu pun sama. Engkau tidak punya roh yang cukup kuat untuk berkata, aku mau ambil. Bagaimana kita menghadapi Yordan? Kalau kerumunan massa membuat kita pulang. Lihat cerita di Alkitab ketika Yesus khotbah di Kapernaum. Orang begitu banyak penuh berjubel di rumahnya. Ada orang yang menggotong temannya yang lumpuh dan sakit. Alkitab berkata mereka tidak bisa masuk karena orang banyak. Tidak bisa masuk. Nah, keputusan harus diambil. Mereka naik ke atas, bongkar atap, turunkan yang sakit, atau muter, nyoto dulu, pulang. Yang mana, saudara? Kalau saudara berani lewati Yordan dalam hidup, sekalipun kau mesti menyeret mungkin tubuhmu untuk berkata, aku mau yang dari Tuhan. Lewati kesulitan, apapun bentuknya. Jangan cengeng jadi orang Kristen. Lewati semua dengan Tuhan. Kalau tongkat di tanganmu kau berkata, aku jalan dengan Tuhan. Aku lewati semuanya. Engkau terima mujizat besar. Hari ini, dari pagi ya, baru dimakamkan teman kami, lulusan School of X gelombang pertama. Yang hari Rabu yang lalu dibawa pulang ke rumah Bapa oleh Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit yang saya tahu tentang saudara ini, walaupun saya tidak bisa ceritakan detailnya. Kami kenal ketika dia pertama kali bergabung ke sekolah bersama-sama dengan 130-an siswa yang lain. Minggu-minggu pertama tidak terlalu ketahuan apa yang terjadi, tapi akhirnya kami mengerti bahwa dia punya gangguan pada pernafasan. Sehingga seringkali kalau jam 2, jam 12 dia keluar. Dia keluar di luar begitu cari udara segar. Sekamar isinya 4 orang, terlalu pengap buat dia. Dan kami tidak tahu dia punya problem itu. Di samping rupanya penyakitnya banyak. Lalu kemudian dia keluar. Dia cari udara segar. Dapat udara segar, dapat angin malam, masuk angin. Jadi dia datang ke saya di kantor, dia temui saya secara pribadi. Dan dia berkata, Pak, saya diberkati sama. Dan kemudian itulah pertama kali dia ceritakan dia bongkar hidupnya di depan saya. Saya menggelengkan kepala, saya berkata, saya ketemu lagi orang yang penderitaannya luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan kepada Anda, dia ceritakan semua yang dia alami. Dan dia berkata, wah semua sudah kacau balau berantakan Pak. Saya nggak tahu apakah ada pemulihan untuk saya di waktu mendatang. Tapi firman yang saya dengar hari ini, dalam minggu ini betul-betul membongkar hati saya. Dan itu pertama kali dalam kehidupan saya berkata, puji Tuhan Pak, saya mau mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia tanya apa yang perlu saya lakukan. Saya berikan beberapa masukan, saya jelaskan. Kemudian saya doakan dia. Dan dia senang sekali. Supaya tidak lagi. Waduh Pak, saya ini pupuk bawang di sini. Tahu pupuk bawang ya? Saya nggak ngerti apa-apa Pak. Karena ada belasan pendeta jadi murid. Yang lain sudah hebat-hebat. Saya nggak ngerti apa-apa. Minder Pak rasanya. Tapi saya tetap mau sekolah. Saya berkata sekolah aja. Bapak diberkati nggak? Aduh diberkati. Saya nggak bisa omong dengan berkat yang saya terima, hidup saya dirubah sekali.
Hati saya dibaharui, kepahitan saya dibongkar, dimaniskan lagi oleh Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Tapi sakitnya itu tambah lama tambah parah. Saudara. Beberapa kali anfal. Pernah sekali, saudara, kami dapat kabar dia ke Jakarta, anfal di Jakarta. Dan keluarga berkata sudah agak kritis keadaannya. Waduh, saya pikir lewat. Tapi begitu saya mikir lewat, minggu berikutnya nongol di sekolah lagi. Pak, saya masuk lagi. Absensinya nggak masuk, saudara. Dia orang yang paling banyak absen. Bukan karena malas, saudara. Tapi karena penyakit. Bayangin ya, orang sakit begitu. Sakit sembuh, sakit baik. Dalam keadaan lemah, dia berkata, aku perlu firman. Aku perlu hidupku dirubah. Ini cara yang paling baik. Ini dari Tuhan buat aku. Dia fight, dia berjuang. Diseret tubuhnya. Sekolah. Saya tahu berkali-kali sakit, sekolah lagi sakit. Dia datangi saya, dia berkata, Pak, saya sebetulnya malu loh Pak, cara begini. Tapi kalau boleh, biarkan saya terus sekolah. Karena saya diberkati sekali dan saya mau terus diubah Tuhan. Saya berkata, saya tahu kondisi Bapak. Saya nggak pernah tegur soal absensinya. Karena saya tahu memang dia sakit. Dan dalam hati, tetap Tuhan berkata, beri kesempatan terus. Jangan pernah cut, jangan pernah potong. Beri kesempatan terus. Biarkan dia belajar dari kebenaran itu. Dan dia terus lakukan, saudara. Saya kagum dengan tekadnya. Karena datang cuma sebentar, masuk kamar, tiduran. Berat keadaan. Dan akhirnya, menjelang saat selesai, dia toh ikut wisuda. Lucu sekali, karena normalnya hanya mereka yang lulus yang diwisuda. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berkata, semua saja didoakan. Dan saya berkata bahwa sekolah ini bukan sekedar untuk mengejar sertifikat, tapi memberikan bimbingan supaya orang kenal Tuhan lebih lagi. Lalu dari situlah saya berkata, semua boleh ikut dan didoakan. Dan pada hari Jumat yang lalu, 2 Jumat yang lalu, kami wisuda. Anda yang hadir tahu, kita menghabiskan waktu 5 jam. Kalau nggak tahan, duduk. Sudah mulai dekat antriannya, jalan lagi. Dan dia maju satu persatu didoakan. Didoakan. Anda tahu kalau wisuda itu luar biasa. Ya. Saya tadi pagi cerita ada pengalaman yang aneh-aneh wisuda itu. Unik sekali. Sampai kapanpun diceritakan menarik sekali. Ada satu pelajar, satu siswi masih ke depan. Nangis didoakan. Anda tahu kalau begitu sudah emosi semuanya ikut ya. Saya Pak Yusak, terus Pak Asbaja. Ini perempuan ya, Pak Asbaja itu. Dia peluk Pak Asbaja, Ibu Asbaja sudah melirik. Ya. Di samping Ibu Asbaja, saya juga ikut melirik. Wah, ini orang kok begini ya. Dia peluk Pak Asbaja. Mungkin kayak papinya atau dia nemu papi, saya nggak tahu. Udah Ibu Asbaja melirik. Wah, udah Pak Asbaja selesai, ke Ibu Asbaja, peluk Ibu Asbaja. Satu, dua, kena ini. Iya. Saya lihat istri saya minta pertolongan, dia tidak melihat suaminya dalam bahaya. Dia ngobrol dengan Bu Yusak dengan asik. Bu Yuni sama Ripkah di sini ketawa-ketawa, berkata ini habis ini pendetaku ini kena ya, habis ini kira-kira begitu. Hari itu kurang naik hati mereka, tidak mengantisipasi, dia hanya melihat. Saudara. Tapi saya beritahu jadi pendeta harus tetap menang di atas yang lain. Saudara. Anda harus jadi orang pinter kalau menjadi pendeta. Saudara. Kalau terlalu bodoh dari orang mati. Saudara. Dia datang ke sini, mau dekat ke saya. Hikmat Tuhan turun menurut saya. Saya berkata, angkat tangannya. Angkat tangan tumatan. Jatuh saudara. Selamat. Kita punya cara yang rohani dan sangat diurapi untuk melepaskan dari yang jahat. Ya sudah, mau begini, angkat tangannya. Iya, tumatan. Jatuh. Selesai. Saudara. Terus jalan. Aman hidup kita. Nah, saya tambah sedikit. Anda yang wisuda, Anda lihatlah. Menarik sekali. Nah, setelah itu acara masih berlangsung ya. Pak Yusak itu ngomong dengan kami bertiga. Karena dia di tengah. Dia ngomong dengan kami bertiga. Dan dia berkata begini. Ini Tuhan bicara. Nanti ada yang kerja. Cuma sebentar. Terus langsung dibawa pulang. Kami diam. Kami nggak ngeresponi. Dan tidak tanya yang mana. Karena Pak Yusak juga nggak ngerti yang mana. Tapi dia berkata, Tuhan ngomong, ini ada yang kerja cuma sebentar. Selesai kerja, bawa pulang. Saya nggak tahu, ternyata dia. Begitu sudah selesai, pemulihan terjadi dalam keluarga. Yang saya dengar dari teman-teman yang ikut sekolah juga, dari kota yang sama. Dalam 2 hari itu ngajak istrinya doa peperangan rohani.
Saya diajari Bapak saya tentang siapa kaya. Saya diajari praktekin 2 hari itu apa perang roh. Mengunjungi teman-teman dan familinya. Dan selalu ngomong tentang Tuhan. Mengunjungi mereka. Betul-betul dia kerja 2 hari. Hari ketika Anfal masuk ICU di rumah sakit itu, dokter dan alatnya nggak mencukupi, dipindah ke Semarang. 1 hari, langsung dibawa Tuhan pulang. Tanpa penderitaan. Pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Kalau orang sakit, kayak begitu, komplikasinya macam-macam.